Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menyebut usulan Presiden Prabowo bentuk pengadilan ad hoc khusus BUMN dapat menyejahterakan rakyat. Sebelumnya usulan itu Prabowo sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jumat lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ingin membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut kerugian yang terjadi di badan usaha milik negara. Dalam pidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta Jumat 14 Agustus 2026, Prabowo juga mengusulkan adanya pengampunan khusus bagi direksi BUMN yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Terkait wacana Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif. Meski demikian, KPK masih menunggu rencana aksi pemerintah untuk mengetahui bentuk dan mekanisme peradilan ad hoc itu. Kemudian terhadap pernyataan dari Bapak Presiden pada saat hari Jumat kemarin, ya tentu ini akan kita belum masuk pada pembahasan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, baru pernyataan. Nanti action plan-nya seperti apa, ya tentu KPK akan melihat. Tapi pastinya mungkin kami melihat dalam sisi yang baik, dalam posisi pemikiran yang positif, bahwa rencana-rencana itu digunakan untuk bisa memberikan kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan penyebutan pengadilan ad hoc dan persoalan BUMN hanya menjadi contoh yang diberikan Prabowo terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengkaji pembentukan pengadilan ad hoc khusus penanganan perkara BUMN. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto datang langsung ke Kalimantan Barat dan Kalimantan, pimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tarif parkir mobil di Jakarta diusulkan Rp60.000 per jam. Tanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan belum diputuskan. Halo, selamat malam.
malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kondisi pengungsi gempa di Gor Samador Momere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Di tengah duka, jumlah korban gempa kini mencapai 87 orang meninggal dunia. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini, pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Bapak punya bantuan banyak, supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam, terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara, Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Bapak datang hanya tekan, Bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Saya tidak mau. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengirimkan bantuan beras dan pangan kepada korban gempa NTT. Bantuan disebar di 7 kecamatan yang terdampak dan berikut data distribusinya. Bantuan bencana alam berjumlah 1.201,88 ton beras dengan penerima bantuan 240.375 jiwa.
Bantuan pangan reguler berjumlah 8.658,3 ton beras dengan penerima bantuan 288.601 kepala keluarga. Total bantuan 9.859,91 ton beras dengan jumlah nilai bantuan 138.038.670.000 rupiah. Di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi NTT, personel Polri lakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan. Tak hanya itu, personel polisi juga ajak para pelajar belajar menghadapi situasi darurat saat gempa bumi terjadi melalui permainan dan hiburan. Di tengah proses pemulihan bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur, personel Polri lakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang turut merasakan dampak bencana. Suasana hangat terlihat saat Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II, penanggulangan bencana NTT, Kombes Pol Bayu Suseno, menjambangi anak-anak di SD Impres Robo, Nusa Tenggara Timur. Di hadapan para siswa, para personil Polri mengajak anak-anak berinteraksi, bercanda, dan bermain bersama. Sejumlah anak yang semula tampak malu-malu pun perlahan mulai tersenyum dan ikut larut dalam suasana penuh keceriaan. Sementara itu di SD dan SMP Kristen Rehobot, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Aibda Yanrus Pake memberikan sosialisasi sekaligus simulasi kesiapsiagaan menghadapi gempa kepada para pelajar dan guru. Dengan dikemas secara menyenangkan, para siswa diajak memahami apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, termasuk saat mereka sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Udara membantu menyalurkan berbagai bantuan untuk warga terdampak gempa NTT. Landasan udara Eltari di Kupang, NTT kini disiagakan penuh sebagai pusat komando Satuan Tugas Udara dan jalur distribusi bantuan logistik. Penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur terus dioptimalkan. Lanut Eltari di Kupang kini disiagakan penuh sebagai pusat komando Satuan Tugas Udara dan jalur distribusi bantuan logistik. Berbagai bantuan makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat disuplai secara bertahap dari seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Udara. Untuk bantuan ini memang datangnya dari berbagai tempat ya, dari Jakarta, dari Makassar, dari tempat di luar NTT ini. Nah, seluruhnya ini masuk ke wilayah NTT ini bisa melalui Bajo atau langsung kepada Lanut Eltari ataupun di Maumere. Nah, tempat-tempat tersebut menjadi hubnya. Dengan memanfaatkan armada pesawat angkut TNI AU, seluruh bantuan yang terkumpul di logistik Lanut Eltari akan langsung didistribusikan secara cepat ke titik-titik daerah terdampak gempa yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Juan Ardia Guardiola, Seto Pratomo, NTT iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut bantuan yang dikirim melalui kapal kemanusiaan PMI bekerja sama dengan Kala Lines akan tiba di wilayah yang terdampak dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Selain bantuan logistik, PMI juga mengerahkan tim medis yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Sorong, dan Makassar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Sekali lagi yang pertama, karena ini accountability, bukan soal kita ingin perayaan ada kapal, bukan. Ini pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat, dan juga tentu meminta kalau masih ada menyumbang silakan. Dalam waktu seminggu Bapak mesti tiba itu barang ke sana. Karena kita melalui
terima kasih kepada TNI yang dimana tahap pertama bantuan obat-obatan, operasi dan sebagainya lewat Hercules. Tapi karena ini cukup besar, maka ini masih ada lagi yang tahap ketiga untuk rekonstruksi. Tapi kita hanya rekonstruksi dasar. Tapi yang lainnya pemerintah. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut untuk mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun lewat. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus bantuan air minum. Sudah itu penerangan listrik dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada Sabtu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap, dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Di Kalimantan apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Asap besarnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah percepat penanganan sebelum negara sahabat kembali melayangkan nota protes. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut negara tetangga beberapa kali pernah mengirim nota protes akibat karhutla.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera menangani karhutla sebelum negara sahabat kembali melayangkan keberatannya. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutla serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Dijumpai hari Sabtu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Pramono tekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Pemirsa, KPK menetapkan rektor dan wakil rektor 3 Unsud bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan dalam seleksi penerima mahasiswa baru. KPK juga resmi telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan khusus. Terus 2026, Saudara NAP selaku wakil rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauziah Tiasuma dalam sidang yang digelar pada Jumat kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Sampai jumpa.
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan